Film adaptasi, Borderlands, seharusnya memiliki semua elemen untuk menjadi film fiksi ilmiah yang menarik. Bagaimana tidak? Film ini dibintangi oleh pemenang Oscar Cate Blanchett sebagai Lilith, karakter penembak jitu yang jenaka, Jack Black yang baru-baru ini populer sebagai pengisi suara Bowser, kali ini berperan sebagai robot Claptrap yang konyol, dan Jamie Lee Curtis, yang kembali ke layar lebar setelah kesuksesannya di Everything Everywhere All at Once. Namun, hasilnya malah sebaliknya, film ini terasa membosankan dan menyia-nyiakan potensi besar para pemain dan karakternya. Seperti game aslinya, Borderlands berlatar di planet asing bernama Pandora, sebuah nama yang kini lebih dikenal karena film Avatar. Sutradara Eli Roth membuat banyak perubahan signifikan pada plot dan karakter dari game tersebut. Ceritanya dimulai dengan Tiny Tina, diperankan oleh Ariana Greenblatt, yang diselamatkan dari penjara luar angkasa oleh mantan prajurit Roland, diperankan oleh Kevin Hart. Mereka bertemu dengan mantan Psycho, Krieg, diperankan oleh Florian Munteanu, dan bersama-sama, mereka memulai perjalanan untuk menemukan brankas legendaris di Pandora yang diakini menyimpan harta karun alien yang luar biasa. Sementara itu, di tempat lain di galaksi, Lilith direkrut oleh kepala Atlas Corporation, diperankan oleh Edgar Ramirez, untuk menyelamatkan Tina, yang disebut-sebut sebagai putrinya. Dari sana, alur cerita berkembang dengan mudah ditebak. Lilith kembali ke Pandora dengan enggan, bergabung dengan para karakter lainnya, dan cerita ini berakhir dengan petualangan yang terasa seperti kunjungan ke kantor DMV yang sangat tidak menarik. Film ini memang menampilkan beberapa adegan aksi yang wajib ada di film-film blockbuster, seperti ledakan CGI, pertarungan yang setengah hati, dan ketegangan yang terasa minimal. Namun, tidak ada sesuatu yang baru atau menarik. Blanchett, seorang aktris dengan reputasi besar dan kemampuan akting yang sangat luas, tampaknya tidak nyaman dalam peran sebagai pahlawan wanita laga. Tidak ada intensitas seperti yang ditampilkan oleh Charlize Theron dalam perannya yang paling fisik, atau bahkan kehadiran tangguh Angelina Jolie dalam film-film laga seperti Salt. Di sini, Blanchett tampak terlalu keren untuk peran yang diberikan kepadanya. Penampilan para aktor lainnya pun tidak banyak membantu. Kevin Hart sebagai Roland tampil sebagai karakter yang tampak mulia, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya mendorongnya untuk menyelamatkan Tina. Pilihan untuk menjadikan seorang komedian seperti Hart dalam peran serius ini juga terasa kurang tepat. Sementara itu, Krieg hanya mendapatkan beberapa dialog yang minim dan tidak ada pengembangan karakter yang berarti. Peran Jamie Lee Curtis sebagai Tanis, seorang xenoarchaeologist, juga terasa sangat tidak masuk akal. Salah satu kelemahan utama dari Borderlands adalah kurangnya waktu yang dihabiskan untuk membangun hubungan antara para karakter. Film-film lain dengan premis kelompok pahlawan yang tidak teratur, seperti Guardians of the Galaxy atau Dungeons Dragons: Honor Among Thieves, berhasil menciptakan dinamika kelompok yang kuat dan membuat penonton peduli. Sayangnya, Borderlands gagal dalam hal ini. Chemistry antara para karakter terasa datar dan kurang menarik. Apa yang akhirnya didapatkan adalah film yang penuh dengan karakter yang tampaknya kosong dan tidak berarti. Seandainya Cate Blanchett membintangi iklan yang klise, seperti lagu Duncacino milik Al Pacino, mungkin itu akan terasa lebih memalukan daripada melihatnya di sini. Di era di mana banyak adaptasi game yang justru menghibur, seperti film Sonic the Hedgehog dan Super Mario Bros., atau serial sukses seperti The Last of Us, Borderlands justru terasa seperti sebuah kesalahan yang tidak perlu. Kamu yang ngaku sebagai gamer atau minimal pernah punya PlayStation, PS3 mungkin pernah bermain game Borderlands.
Waralaba game ini sukses besar, bahkan berkembang hingga 7 film. Sekian lama meramaikan industri game, Borderlands akhirnya diadaptasi menjadi film live action yang produksinya berada di bawah naungannya Lionsgate. Berhubung Borderlands diadaptasi dari game berjudul sama, jelas saja karakter-karakter yang kamu temukan di film ini adalah karakter-karakter yang ada di gamenya. Walau kamu sama sekali tidak pernah main gamenya, kamu tidak perlu khawatir untuk menonton Borderlands. Soalnya, film ini hadir sebagai origin story-nya Lilith, yang mana kamu akan diberi penjelasan tentang latar belakangnya Lilith dan penjelasan tentang lokasi yang menjadi latar filmnya. Walau plot utama filmnya berfokus dalam menceritakan origin story-nya Lilith, Borderlands juga mengenalkan karakter-karakter lain yang enggak kalah menarik dengan ciri khasnya masing-masing. Dengan karakteristiknya masing-masing, Lilith, Roland, Claptrap, Tina, Krieg, dan Dr. Tanis diceritakan bekerja sama, yang mana interaksi mereka dalam bekerja sama akhirnya menciptakan petualangan yang menghibur dan lucu. Dengan durasi 1 jam 42 menit, petualangan Lilith dan timnya diceritakan dengan fase yang begitu cepat dan tidak bertele-tele. Bisa dibilang film ini juga fokus dalam menampilkan adegan aksi yang selalu ada di sepanjang petualangannya Lilith dan timnya. Dann fängst du an, dich zu freuen. Mensch, ja super, ja, und du hörst gar nicht auf, dich zu freuen. Ja, und Schnitt.